Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan tentunya mari selalu kita mengucapkan syukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah izinkan kita semua untuk bisa berada di majelis ilmu. Semoga demikian ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa semoga majelis ini berlimpah barokah dari Allah, para pesertanya berlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Temanya atau materinya tauhid, temanya husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kita sudah bahas minggu lalu ya tentang husnul khotimah, dan sekaligus waktu itu kita juga sudah memahami tentang definisi ya, atau pemahaman tentang husnul khotimah yang diharapkan kita mendapatkannya. Dan karena membutuhkan tambahan, sehingga kita perlu lebih tegak, lebih jelas tentang kondisi yang harus dihindari. Tentu dengan izin Allah, kondisi yang kita tidak harapkan hadirnya, yakni su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Yakni kematian seseorang atau khotimah ya. Ya, sebelum materi ya, karena ini Majelis Formula Hati, kita sejenak bersama Al-Quran. Kita terakhir di surat Yasin 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim inna ja'alna fi a'naqim aghlala. Sungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun, yakni fahiya ilal adqan. Lalu tangan mereka diangkat ke depan, ke dagu. Fahum muqmahun, maka karena itu mereka tertengadah. Ayat ini atau ayat 8 ini menggambarkan tentang kondisi ayat sebelumnya, yakni ketika Allah menjelaskan tentang laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Telah nyata atau telah jelas keputusan atau pernyataan bahwa pada sebagian besar mereka fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Nah, mereka tidak beriman itu digambarkan dengan ayat 8 ini, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memasang belenggu di leher mereka. Oke, ya, kalau antum bayangkan ada beban di leher, kemudian tangannya diangkat ke atas, ya. Ilal adqan, ke leher, kemudian mereka tertengadah. Jadi situasi orang terbelenggu, gitu ya. Sementara lehernya ada bebannya, sementara tangannya itu masuk adqan, yakni ke dagu. Gini ya, ke dagu. Sehingga kondisi ini sulit sekali, ini ada gambaran ilustrasi. Kondisi untuk bisa mendengarkan ayat atau menerima ayat. Ditambah lagi ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka juga ada dinding.
wa ghsyainahum, maka kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Sementara kondisi dia tertengadah, ya, dengan beban di leher, kemudian di depannya ada tutup, di belakangnya ada tutup, terus matanya ditutup, mereka tidak melihat. Gambaran tentang orang-orang kafir yang memang akhirnya tidak beriman. Makanya ketika akhirnya Allah SWT berikan kita izin dan kemudahan untuk beriman, dan kemudian dimudahkan untuk berbuat baik, ini merupakan kebaikan yang luar biasa. Ini hidayah besar yang tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang hambanya. Ini yang mengisyaratkan atau menguatkan kita tentang cabang iman ke-16. Ya. Semoga nanti kita berkesempatan untuk belajar bahwa cabang iman ke-16 mengatakan orang sangat menghargai agamanya sehingga ia lebih memilih kehilangan nyawanya daripada kehilangan agamanya. Kenapa kok demikian tinggi? Karena hidayah itu memang mahal. Lebih mahal daripada dunia dan isinya. Kemarin yang saya buatkan ilustrasi gampang tentang masalah hidayah. Orang mau ke Surabaya, pilihannya engkau bisnya tidak terlalu bagus, tapi insya Allah dapat dipastikan kau sampai di jalan karena sopirnya memang ngerti banget jalan. Dan yang kedua, bis bagus banget, temennya keren-keren, tapi sopirnya naudzubillah, nggak ngerti jalan, dan seterusnya. Milih mana? Begitu sampai jam 5 pagi yang tetapkan di Surabaya, bis yang jalan ini sudah sampai, meskipun di jalan panas, makanan ala kadarnya. Tapi bis yang bagus ini malah nggak jelas. Ditanya kamu di mana? Nggak tahu ya ada di mana. Kok di tengah hutan? Padahal acara dimulai jam 5 misalnya. Jadi orang itu yang tidak sampai pada tujuan, meskipun enak, tetap sengsara. Dan orang yang sampai pada tujuan, meskipun sengsara di jalan, tetap patah enak. Pas lagi sudah sampai di Surabaya jam 5, dia bisa yang masih lapar makan di sana, yang kepanasan bisa ngedingin di sana, yang bajunya kumuh bisa ganti baju. Sementara yang enak-enak di jalan, lambat laun dia akan sengsara, makanan nggak ada, bensin habis, sopir nggak jelas. Nah, itu gambaran orang beriman sama orang yang tidak beriman. Orang beriman sesengsara-sengsaranya di dunia, dia akan ketemu Robnya dan dia bahagia. Dan yang seenak-enaknya orang beriman, orang-orang yang tidak beriman, sebentar lagi dia akan sengsara yang tidak bisa ditandingi oleh sengsara manapun. Nah, aktharun nas la yu'minun sampai segi kondisinya. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka. A'anzartahum, apakah engkau kasih ingdar pada mereka? Kasih peringatan pada mereka atau tidak kalian kasih peringatan? Fahum la amlam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Jadi situasi yang sudah tertutup kayak gitu, yang sudah terbelenggu seperti tadi, apalagi sudah tutup matanya, depan penutup, belakang penutup, di matanya pun penutup. Mereka sudah tidak lagi bisa diberikan ingdar. Kalau hati sudah ditutup, kita ngomong 100 juta kali tidak akan pernah teringat. Naudzubillah min dzalik. Makanya pesan utamanya kalau salah, tapi jangan sampai sombong akan kesalahan. Karena salah satu sebab ditutupnya hidayah atau ditutupnya hati itu
orang yang salah dan sombong atas kesalahan. Tidak mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama masih mau istighfar, insya Allah terbuka pintu hidayah. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjutkan materinya. Kita tadi sudah jelaskan tentang su'ul khotimah, yakni satu kondisi di mana kematian seseorang berada dalam keburukan, yakni su'. Keburukan ini bisa terjadi pertama karena sedang dalam kemaksiatan. Misalnya pas minum, naudzubillah. Pas nyuri, naudzubillah. Contoh-contoh ya. Pas gunjing, mati, naudzubillah. Yang kedua dalam kondisi salah yang belum ditaubati. Kalau misalnya dia banyak kesalahan sepanjang hidupnya, terus kemudian taubat, wafat. Ya, semoga kalau demikian itu husnul khotimah. Tapi ini orang salah, belum sempat taubat, sakit, terus mati. Gitu. Jadi sakit nggak lama, salah, naudzubillah min dzalik. Salah. Tadi misalnya tidak pernah sholat, nggak sholat. Terus naudzubillah kecelakaan, belum sempat taubat, belum sholat. Itu juga masuk kategori su'ul khotimah. Ada dua hadis yang kemarin kami sebutkan. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dan seorang melaksanakan perbuatan ahli surga sementara tidak ada lagi jarak, sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dirak, satu hasta. Kemudian didahului oleh keputusan Allah dan akhirnya mengerjakan perbuatan ahli neraka sampai dia masuk. Jadi ini orang baik di ujungnya buruk. Nah ini su'ul khotimah. Atau orang buruk belum sempat taubat. Gitu. Itu juga berarti dia mengakhirinya dalam keadaan buruk. Karena apa? Tidak terselesaikan dengan baik. Salah satu hadis yang menguatkan konsep yang kedua adalah wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Seorang laki-laki yang bohong sampai dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Jadi di hidup ini memang seluruh peluang ada. Orang baik berujung baik ada. Orang buruk taubat atau masuk Islam mu'alaf berujung baik ada. Itu namanya husnul khotimah. Yang kedua ada orang baik kemudian justru ulah di akhir hayat. Jadi berujung su'ul khotimah. Terus ada orang buruk, tetap buruk, nggak bisa merubah ke baik. Jadi istiqomah dalam keburukan. Su'ul khotimah. Tadi orang bohong terus, ya udah akhirnya jatuh keputusan, ya udah jadi pembohong, udah nggak bisa kalau nggak bohong. Ya sampai akhir hayat jadi pembohong. Masya Allah. Awalnya nipu, udah sampai jadi penipu. Naudzubillah.
nggak sempat taubat. Jadi karena 4 kemungkinan ini ada, pesannya bagi yang baik tidak ada jaminan kalian mengakhiri hidup dengan baik. Sudah kita bahas ya. Kan ada baik, tapi juga bisa berujung buruk karena baik ternyata dia berujung buruk di akhir hayat. Bagi yang buruk juga jangan putus asa. Karena bisa jadi buruk Anda bisa berakhir dengan pertaubatan. Ya. Itu pesan rasa takut bagi yang baik, pesan optimis bagi yang buruk. Pesan berikutnya, bagi yang buruk juga bukan berarti Anda hanya punya peluang optimisme. Bisa jadi keburukanmu terus melanggeng. Makanya segera taubat. Karena akhirnya bisa jadi nggak ada kesempatan taubat. Kenapa? Karena nggak pernah tahu kapan berakhirnya. Segeralah taubat. Bagi yang baik, maka jangan hanya takut, optimislah pula. Semoga bisa istiqomah dalam kebaikan. Paham ya insya Allah ya. Bagi yang baik, juga insya Allah punya harapan untuk bisa mengakhiri kebaikan. Tapi juga punya rasa takut karena bisa berakhir dengan keburukan. Dan bagi yang buruk, punya harapan untuk mengakhiri kebaikan karena insya Allah bisa taubat. Tapi juga jangan hanya berharap karena keburukanmu bisa terus sampai engkau tidak berkesempatan untuk taubat, bahkan Allah pun tidak mengampuni kesalahanmu yang sudah menggunung itu. Naudzubillah min dzalik. Ini semua perlu ditaruh di depan. Jadi su'ul khotimah bisa lewat rute pertama. Orang baik berganti buruk di ujung hayat. Yang kedua, orang buruk yang belum sempat taubat. Naudzubillah. Maka sebenarnya mau sudah baik atau belum baik, taubat itu memang harus setiap hari. Ini yang sudah kita sampaikan ke jamaah semua ya. Taubat itu memang harus setiap hari. Tidak bisa taubat hanya sekali-kali. Sampai istilah kata kalau orang nyuci baju. Sampai kapan kita berhenti nyuci baju? Ya sampai baju itu rusak. Kayak orang nyuci baju kita. Kita cuci. Lah besok kepake lagi ya cuci lagi. Besok kepake lagi, cuci lagi. Tentu buruk yang kedua tidak sama buruk yang pertama. Karena kalau buruk yang kedua sama dengan buruk yang pertama namanya sengaja mengulang. Tapi buruknya memang an khata' dari sebuah kesalahan baru atau ketidakmampuan sehingga terjatuh kepada keburukan. Ya, ini konsepsi su'ul khotimah. Ya, dan semoga Allah jaga kita dari kalimat itu. Nah, beberapa hal yang menjadi asbab su'ul khotimah. Tadi 2 kondisi itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Nah, beberapa hal yang menjadi sebab su'ul khotimah yang bisa jadi kita tidak terlalu ngeh. Yang pertama adalah kesyirikan kesyirikan yang diremehkan. Kesyirikan yang diremehkan. Ini terkadang di dalam hidup, apalagi kita ini orang timur ya, yang banyak mistiknya. Tapi bukan hanya di timur, di semua hal. Syirik itu ya bisa mendekati siapapun. Ada hal-hal yang telah turun-temurun diwariskan. Karena masalah keyakinan itu tidak sama dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan salah, dibenarkan. Ya, kalau orangnya agak terbuka, mungkin peluangnya lebih gampang. Tapi keyakinan itu kalau sudah masuk ke keyakinan, ini nggak gampang terdongkel. Misalnya ada orang meyakini kalau rumah menghadap X gitu, itu rezekinya sempit.
ya, itu keyakinannya. Sepanjang hidupnya terus nyalahin arsiteknya. Sepanjang hidupnya nyalahkan orang tuanya yang ngasih tanah itu. Yang menarik, dia nggak mau pindah. Ini keyakinan yang terbawa. Gitu. Ya nanti per case-nya dilihat apakah memang seperti apa nanti hukum personalnya. Ini contoh yang namanya tidak hati-hati dengan hal-hal yang menyebabkan kemusyrikan. Karena tidak ada satupun yang pernah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dari kecil bermain bintang-bintang, nggak gampang melupakan bintang itu. Setiap minggu ingin lihat apa yang terjadi. Setiap minggu ingin lihat ramalannya. Minggu ini bintang ini, dapat ini, dan lain sebagainya. Ini namanya saya nyebut kemusyrikan, kesyirikan yang tidak dijaga dengan sangat baik. Maka saya sering mengatakan kalau untuk hal yang syirik berbau syirik, kita super hati-hati. Kalau kondisinya memang tidak jelas, dalam arti ini sebenarnya produk budaya ini ada bau syiriknya atau nggak ada syiriknya. Kalau nggak clear betul bersih, mendingan kita tinggalkan. Kenapa? Karena at-tahafud minad din amrun wajib atau hifdzud din amrun wajib, menjaga agama itu perkara yang sangat wajib dan harus kita jaga sebaik mungkin, sekuat mungkin. Kalau seorang yang berada di dalam kondisi kurang begitu sehat, maka harus menjaga sekali jangan sampai kena masalah sehingga jatuh sakit. Kayak orang tua yang sudah punya jantung, maka anak-anaknya itu ngewanti-wanti betul. Jangan sampai ini, jangan sampai ini. Kondisi kita lebih berat daripada orang sakit jantung. Kalau kita nggak wanti-wanti, terjerembab kita di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, an-naru mithlu dzalik, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepadamu daripada tali sendal dengan yang lain. Ya, tali sendal dengan yang lain. Wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga demikian. Artinya dekat sekali. Salah bisa terjerembab. Kita berada di samping jurang. Salah ngomong dikit bisa masuk jurang. Wahal yakubun nas ala ujim ila hasaidu al-sinatihim. Bukankah orang terjerembab yakni di neraka? Kecuali karena ulah lisannya. Salah ngomong, murtad. Naudzubillah min dzalik. Kalau di Indonesia salah ngomong penjara. Salah ngomong murtad. Nah, itu pertama. Yang perlu diwaspadai agar tidak ada kesalahan yang terbawa sampai akhir hayat. Naudzubillahi. Nah, makanya kalau masih ada suka naudzubillah ya kedukun atau yang tadi yang sudah itu segera berhenti taubat, sudah berhenti dan dicabut semuanya, menguatkan tauhidnya, akhirnya kita hanya bertawakal kepada Allah, kemudian hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, al-istimral alal maksiyah. Terus-menerus maksiat. Jadi maksiat itu namanya orang, tetap ada maksiat. Kullu nas khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu khata'un. Memang ahli berbuat salah. Persoalannya mau berhenti tidak. Karena kalau sudah istimror terus, khawatir ini akhirnya dicap. Ini yang mengkhawatirkan berterusnya menjadi su'ul khotimah. Al-ma'siyah al-mustamirrah atau al-istimrar al-ma'siyah, terus menerus. Beberapa sebagaimana kebaikan itu mengundang selera, keburukan juga mengundang selera.
Kalau sudah berselera, maka terus. Naudzubillah min dzalik. Makanya di minggu kemarin, semua hal harus dihalalkan menjadi menempuh jalan halal. Karena agama sesungguhnya tidak sedang menghentikan kemauanmu. Sehingga orang beragama itu terbelenggu hidupnya. Agama itu memberikan jalan supaya kamu benar dalam menjalankan kemauanmu itu. Mau kaya ada jalan. Mau jabat ada jalan. Mau apa ada jalan. Jalan kebenaran. Sambil ditata. Ada sekian kemauan yang harus dikelola. Karena kalau dilepaskan, engkau bahaya. Nah, ini kalau insya Allah dihentikan, lama-lama berhenti. Ibarat kayak gini. Kalau udah ketahuan, jalan itu sudah belok, ya coba direm sedikit. Supaya kalaupun nanti mau balik, nggak jauh. Tapi kalau udah ketahuan belok, diterusin. Mas itu kan nggak lurus tuh di Google itu. Nggak, terus aja. Loh mas, bener mas. Loh. Belok 1 menit itu, kalau diterusin, ujungnya bisa 1 kilo. Karena diterusin. Apalagi terus menerus. Gitu. Itulah gunanya, kalau bagi laki-laki, ada namanya sholat Jum'ah. Jadi, sholat Jum'ah itu kan salah satu pesan, terutama Madzhab Syafi'iyah. Itu kan bertakwa kepada Allah. Suruh bertakwa. Jadi ibarat 1 minggu itu kalau salah, nggak jauh, gitu, masih seminggu. Nanti lurus lagi. Salah lagi, lurus lagi. Apalagi kalau orang dikaitkan dengan sholat, ya, seperti kata Rasulullah. Apa pendapatmu, kata Rasulullah, kalau ada orang mandi 5 kali? Kata sahabat, tentu bersih ya Rasulullah. Demikianlah kalian sholat 5 kali sehari. Jadi salah ba'da zuhur dibersihkan asar. Asar salah dibersihkan maghrib. Maghrib salah dibersihkan isya. Makanya waktu sholat-sholat itu jangan lupa baca taubat, baca istighfar. Rabbi fili warhamni wajibni warfa'ni. Atau subhanakallahumma rabbi fili. Atau subhan rabbiyal a'la. Atau rabbi fili pada waktu bacaan di sujud misalnya. Ya, yang kedua adalah apa? Tentang al-istimrar alal maksiyah. Istimrar kepada dalam kemaksiatan. Ya, sebagaimana ini ngulang, sebagaimana kebaikan, karena perbuatan itu ada 3 jenis ya. Ada perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Maka kemaksiatan bisa lewat. Gitu. Yang perlu diwaspadai adalah kemaksiatan hati. Kayak iri, kayak dengki, kayak sombong, tidak bersyukur, tidak sabar, tidak berharap kepada Allah, naudzubillah min dzalik, itu perlu dijaga, perlu ditaubati supaya tidak terus menerus. Ya. Kayak mohon maaf sedikit, orang yang tidak bersyukur itu kalau nggak ditaubati, nggak dihentikan, sampai tua nggak bersyukur. Nanti sampai tua. Memang dari kecil misalnya setiap dikasih uang saku sama orang tuanya minta nambah. Apa saja itu nggak pernah puas. Terus tidak diselesaikan. Ya sampai tua. Nggak pernah puas. Tentu konteksnya tidak pernah syukur. Akhirnya mati keadaan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Cuman maksiat-maksiat hati itu karena tidak tampak. Terkadang dianggap tidak maksiat. Kalau maksiat anggota badan kan tampak ya. Kayak nyuri, kayak apa. Tapi kalau maksiat hati ini kan nggak tampak. Orang yang iri dengki gitu. Sampai matinya dalam keadaan iri dan dengki. Naudzubillah min dzalik. Ini hal-hal yang perlu diwaspadai. Yang ketiga adalah al-ihmal
alal a'mal as-salih, mengabaikan amal saleh. Mungkin bisa jadi pintunya bukan dari maksiat, tapi pintunya dari mengabaikan amal soleh. Kan ada orang yang sangat respect terhadap amal soleh. Ada orang yang mengabaikan amal soleh. Gitu. Padahal peluangnya banyak. Contoh gini, contoh kecil. Kalau orang lewat, kalau orang keluar dari komplek, amal soleh yang di depannya itu kan banyak. Salam, amal soleh. Senyum sama yang ketemu, amal soleh. Betul ya? Apalagi itu. Kecil-kecil aja gitu. Terus apalagi amal soleh yang lain. Kalau kita keluar rumah gitu. Kemudian apa? Ngelihat pohon, ingat robnya, amal soleh. Kan kebaikan itu melingkari kita, sebagaimana juga kemaksiatan melingkari kita. Pandai-pandailah istilahnya gitu. Pandai-pandailah gitu. Nah, orang yang orang mukmin itu pandai mendapatkan amal soleh, gitu, mencari amal soleh. Gitu. Yang saya suka nyebut sebagai dimudahkan berbuat baik. Itu kan hidup yang barokah ya. Dimudahkan berbuat baik. Jadi pinter gitu. Kalau saya buat ilustrasi kayak orang calon kaya sama calon miskin. Orang calon kaya itu apa aja bisa jadi duit. Ini hanya ilustrasi gampang aja. Saya masih sering pernah diceritain beberapa orang yang sekarang jadi orang-orang itu. Dulu waktu kuliah, demo aja bisa jadi duit. Padahal tahun 66. Di mana ekonomi nggak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau calon nggak punya, apa aja nggak jadi duit. Gitu. Yang jelas-jelas kerja aja nggak dapat duit. Nah, tentu tidak bisa persis. Nah, orang-orang yang memang akan berakhir baik itu concern, senang berbuat baik. Seperti hadis Rasulullah, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu wa huwa mu'min. Barang siapa yang perbuatan baik membuat dia bahagia dan perbuatan buruk membuat dia tidak bahagia, maka dia mukmin. Berarti sebaliknya, ya, barang siapa ya perbuatan baik membuat bahagia, membuatnya bahagia, dan perbuatan buruk itu membuatnya tidak bahagia, dia mukmin. Berarti sebaliknya, kalau ada orang perbuatan baik tidak membuat bahagia dan perbuatan buruk membuat dia bahagia, maka dia berarti tidak beriman. Nah, al-ihmal, mengabaikan perbuatan baik, itu tanda bahwa dia nggak serak, nggak nyaman. Karena orang akan perhatian terhadap apa yang ia sukai atau menjadi passionnya, menjadi panggilan jiwanya. Gitu. Nah, sehingga ketika orang terbiasa mengabaikan perbuatan baik, sesungguhnya yang dia khawatirkan memang benar-benar dia tidak punya bagian dari kebaikan. Naudzubillah. Kalau nggak ada kebaikan berarti keburukan. Ya, su'ul khotimah. Naudzubillah. Yang keempat, al-jahlu aniddin. Bodoh dari agama. Kenapa? Karena kebaikan sama keburukan itu ada rumusnya. Bisa jadi orang telah berbuat sesuatu, padahal di mata agama itu perkara berat. Tapi karena dia bodoh, dianggap biasa. Para sahabat pernah mengatakan, apa yang kalian, ini ngomong kepada tabi'in, kalian hari ini anggap ringan,
dulu di saat kami bersama Rasul, itu sudah berat sekali. Semakin tahu agama, semakin tahu posisi setiap amal perbuatan. Semakin tidak tahu, semakin tidak tahu posisi, sehingga bisa jadi terjebak kepada hal yang sangat berbahaya, tapi baginya belum apa-apa. Ini juga bisa menjadi asbab su'ul khotimah. Kenapa? Ada hadis Nabi, masih ingat enggak? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah pahamkan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah pahamkan agamanya. Artinya, kalau tidak dipahamkan, sehingga tidak paham agama, pertanda tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kalau itu terus dan berakhir tanpa taubat, berarti bisa memiliki potensi su'ul khotimah. Gitu. Karena tidak dikehendaki baik oleh Allah. Makanya jangan dirahmati Allah. Saya selalu pesan. Mau kita istilahnya sesibuk apapun atau kondisi apapun, luangkanlah bersama majelis ilmu. Diluangkan, bukan seketemunya, diluangkan. Apalagi kalau sekarang online, itu kan tinggal nyolokin laptop atau HP sambil layah-layah dapat ilmu. Kenapa demikian? Karena memang pintu kebaikan itu ilmu. Pintu kebaikan itu ilmu. Dan ini sesuai dengan teori perubahan. Insya Allah seburuk-buruk orang yang masih rajin ngaji, tidak seburuk orang yang tidak pernah ngaji. Minimal dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena kalau sampai dia tidak tahu agama, berarti dia tidak tahu baik buruk. Berarti dia bisa berbuat apa saja. Istilahnya kebaikannya kebetulan, keburukannya kebetulan. Tata cara sholat aja nggak ngerti. Najis nggak ngerti. Tampak hidup sebagai prosesnya burung yang kerjaannya pagi berangkat, sore pulang, dan selesai. Pagi berangkat nyari nafkah, sore kenyang, sudah. Bahkan nggak bawa pulang ke sangkarnya. Ini ketika tidak tahu agama, dan nangis di rumah, dan akhirnya nggak datang ke Rasulullah. Rasul merasa kehilangan seorang sahabat yang memang biasa bersuara tinggi, kok nggak ada. Akhirnya ditanyakan, dan kemudian Rasul, ada seorang sahabat, kemudian datang ke rumahnya menanyakan, ya Rasulullah menanyakanmu. Kata dia, sejak turun ayat itu, aku merasa, akulah yang dianggap oleh ayat itu. Karena aku yang paling tinggi suaranya atas Rasulullah. Kemudian sahabat ini datang ke Rasulullah, dia merasa, dia dimaksudkan oleh ayat yang kemarin turun, yang beberapa waktu turun. Kata Rasulullah, bukan dia yang dimaksudkan. Akhirnya datang ke sahabat. Bukan engkau yang dimaksudkan ayat tadi. Senang lagi baru balik ke Rasulullah. Jadi sahabat itu sampai segitu-gitunya gitu. Merasa, padahal baru bersuara tinggi ke Rasulullah. Ini hari ini ada orang berani ngina Rasulullah, naudzubillah min dzalik. Melecehkan Rasulullah gitu. Bahkan menantang neraka, naudzubillah. Itu al-jahlu anid-din. Nggak ngerti agama. Makanya salah satu dorongan saya membuat kajian agak padat ya. Maka saya berharap jamaah semua perlu menguatkan ya, karena saya ngisinya kan agak banyak. Setelah lagi bahkan kita akan buka lagi Senin pagi, Senin pada subuh kayak gini. Kan ini agak banyak sudah. Mohon ini bisa istiqomah. Ya. Jangan sampai ngaji semangat karena sering akhirnya nggak istiqomah. Ya, kalau memang
takut nggak istiqomah, mendingan milih satu aja. Salah satu di antara kajian kami. Kan ada yang Jumat pagi, ada Rabu pagi, ada Selasa malam, ada ini, dan ada di kajian-kajian yang terkadang bisa kita share ke Bu Juli ya. Misalnya saya ada kajian yang qadarullah online masih ya, meskipun sekarang sudah mulai banyak yang offline yang deket-deket, tapi yang deket-deket sudah offline. Nah, yang di perkantoran malah sudah hampir sama sekali belum dibuka. Nah, itu perlu dijaga istiqomahnya. Supaya apa? Supaya semakin paham akan agama. Sangat berpengaruh. Jadi hadis Rasul tadi saya ulangi lagi, itu emang bukan main-main. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah pahamkan agamanya. Karena kalau paham agamanya, insya Allah akhirnya tahu jalan. Senyasar-nyasarnya orang tahu jalan, insya Allah nggak nyasar. Kalau ada orang tahu jalan kok nyasar, emang berarti dia minggat dari rumah. Gitu, paham nggak kira-kira? Ada orang tahu jalan kok nyasar, berarti emang dia minggat dari rumah, memang niat nyasar dia. Tapi kalau masih tidak punya niat nyasar, insya Allah masih kejar. Seburu-burunya orang tahu agama, insya Allah masih bisa baik. Ya, al-jahlu aniti. Yang keempat, salah satu sebab yang bisa jadi menjerumuskan kita kepada su'ul khotimah. Ini salah satu penyakit, tapi berdampak kemana-mana. Al-kibr anil haq. Sombong dari kebenaran. Jadi, al-jahl aniddin itu bab, al-kibr anil haq itu orang itu boleh berbuat salah. Tapi jangan sombong dari kebenaran. Berulang saya sampaikan. Antara iblis sama Nabi Adam, sama-sama pernah mengerjakan yang mereka kerjakan. Nabi Adam melakukan yang ia lakukan, sehingga ia diturunkan dari surga. Iblis melakukan yang mereka lakukan, karena menentang Allah, maka Allah usir dari surga. Bahkan menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Loh, sedangkan Nabi Adam diterima. Nah, karena Nabi Adam tidak sombong. Ketika iblis ditanya kenapa tidak sujud, kata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar. Saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api. Dan engkau ciptakan ia dari tanah. Ditanya, malah nantang. Jadi, sama-sama salah itu. Jangan sampai orang salah itu bisa taubat kalau masih mau rendah hati. Insya Allah kalau dia masih rendah hati, bisa taubat. Tapi kalau sudah nantang, Masya Allah. Makanya ini salah satu budaya atau akhlak yang wajib kita jaga. Sebagai talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, meskipun tidak di kampus ya, menuntut ilmunya kayak begini ini, terbukalah dengan kebenaran. Jangan sombong dari kebenaran. Apa sih sombong dari kebenaran? Yakni menolak kebenaran. Menghinakan kebenaran. Nah, gitu aja. Itu mah nggak bener itu. Itu kalau kita tidak setuju, itu boleh. Tapi jangan menolak dari kebenaran. Nggak setuju, tapi jangan sombong. Gitu. Mungkin suatu saat nanti bisa setuju. Gitu. Makanya salah satu adab talibul ilmi tajarrud. Tajarrud adalah dia datang untuk mencari kebenaran. Saya tidak tahu kan background Bapak Ibu semua ini ada di mana. Bisa jadi kan beberapa pilihan hukumnya bisa beda. Tapi kalau sudah datang pada kita kebenaran, jangan sampai ditolak. Kalau sudah datang pada kita kebenaran, jangan ditolak. Kenapa demikian? Karena bisa menyebabkan tertutupnya hati.
Sehingga akhirnya terus sampai akhir hayat. Kayak iblis akhirnya terlaknat sampai akhir hayat. Sementara Nabi Adam malah jadi nabi. Demikian juga yang lain. Naudzubillah min dzalik. Sama-sama di tempat kafir ya. Pernah kafir. Kalau Abu Lahab nantang. Gitu. Abu Jahal emang menolak. Tapi Umar dapat hidayah. Beda sekali kalau nanti antum telusuri orang-orang yang punya hidayah. Kalau kita telusuri ya, ini secara analisis, orang yang berpeluang dapat hidayah itu orangnya memang komit gitu. Orangnya nggak sombong gitu. Jadi sombong itu salah satu penyakit yang sangat bahaya. Kenapa? Meskipun dia sudah baik sekalipun, itu bisa berujung pada keburukan. Kenapa? Karena dia menolak. Gitu. Naudzubillah. Ya, al-kibr alal haq, sombong pada kebenaran. Salah satu sebab yang harus dihindari pula agar kita terhindar dari su'ul khotimah adalah kita nyebutnya adamul istighfar, tidak pernah minta ampun kepada Allah. Kebaikan yang terus-menerus terkadang melupakan kita dari istighfar. Sebenarnya kejebak kepada kesombongan. Kebaikan yang menyebabkan kesombongan atau kebaikan yang akhirnya menyebabkan orang yang lupa dari kesalahannya, itu bisa membahayakan dirinya karena dia akhirnya mengakhiri dengan keburukan. Makanya tadi hikmah yang kita dapati, Rasul mengajarkan kita istighfar setiap hari. Karena bisa jadi ada orang katakan, kalau orang salah tidak taubat, tampak salah. Orang salah tidak taubat itu tampak salah. Ada orang salah, ada orang baik, tapi lupa taubat. Kan logikanya itu masuk gitu. Ya. Orang baik tapi lupa taubat. Karena yang ditaubati apa? Itulah peluang jatuhnya. Gitu. Bisa jadi yang baik kemudian berujung buruk itu salah satu sebabnya dia di sini. Lupa taubat sebenarnya. Dengan bahasa lain, terjebak kesombongan yang terselubung. Itu yang kemudian sering dikatakan oleh para ulama tazkiyatun nafs. Kebaikan yang menghasilkan kesombongan itu lebih buruk daripada kesalahan yang menghasilkan taubat atau kerendahan hati. Karena dia berbuat salah, orangnya akhirnya rendah hati, merasa tidak banyak kebaikan. Itu lebih baik daripada orang baik yang menghasilkan kesombongan. Sombong sebagai orang baik. Bahaya. Usaha kok jadi serba salah ya. Salah nggak boleh. Jadi orang baik nggak boleh. Bukan nggak boleh. Kalau salah, maka jangan terus-menerus. Kalau sudah baik, jangan sombong. Dua-duanya punya. Kayak orang jatuh dari jembatan. Orang jatuh dari jembatan lama ya, yang di kampung. Kan jembatannya cuma satu bambu besar gitu ya kan, nyebrang kali. Orang jatuh jembatan itu kan bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nggak harus ke kiri terus kan. Ke kanan itu adalah kebaikan yang disombongkan. Ke kiri itu adalah keburukan yang terus-menerus. Itu dua-duanya membuat jatuh. Nah, salah satu asbab yang harus dihindari agar tidak mendapatkan naudzubillah ujian su'ul khotimah adalah adam at-taubah, yakni tidak taubat, jarang taubat, apalagi disertai dengan kesombongan
dalam kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Sehingga akhirnya berujung buruk. Naudzubillah. Ini bisa menimpa orang alim dan bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa orang-orang saleh, bisa menimpa orang-orang baik. Jadi sebenarnya dua kalau yakni kesombongan dan kesombongan dalam kebaikan dan akhirnya tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaudzubillah, takutnya akhirnya terjebak su'ul khotimah. Berikutnya asbab yang juga bisa menyebabkan su'ul khotimah adalah asyahwa ala dunia yang tidak terkendali. Syahwat pada dunia yang tidak terkendali. Kalau antum ingat kisahnya, ada seorang yang akhirnya tanassar di zaman tabi'in kalau nggak salah. Itu kan terjebak kepada wanita Persia. Kalau ada yang kisah lagi terjebak masalah harta. Yang paling bahaya lagi sebenarnya bukan dua hal itu bagi orang itu. Syahwat kekuasaan. Syahwat kekuasaan itu bisa menutup semua hal. Bisa menutup mata, bisa menutup telinga. Bisa menutup hati, bisa menutup keluarga. Yang baik jadi jahat. Yang jujur jadi bohong. Dan seterusnya. Ketika ini nggak dikelola, naudzubillah min dzalik, bisa mengakhiri orang dalam keadaan itu semua. Naudzubillah. Baik-baik, tapi syahwat di konteks ini nggak terkelola. Naudzubillah min dzalik. Bisa, makanya saya katakan, dalam agama syahwat tidak dimatikan, tapi dikelola. Dikelola aja. Kalau memang batas halalnya sudah tidak ada, ya sudah. Kalau idealnya ya zuhud. Tapi kalau nggak bisa zuhud, jangan sampai syahwatnya di atas agama. Karena kalau sudah di atas agama, ya berarti sudah harus dihentikan. Misalnya ikut pilkada. Sebenarnya dirahmati Allah. Lanjut sebentar ya, tadi yang terakhir mengenai syahwat yang tidak terkelola. Nah, sehingga bisa menjebak justru di akhir hayatnya berbuat yang melampaui batasnya. Semoga Allah. Oke, mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Terakhir tentu agar kita terhindar, permohonan doa kita ada berapa tip ya terhindar dari su'ul khotimah ini. Yang pertama, taubat, jangan lupa. Yang pertama, selalu rajin taubat. Selalu rajin taubat. Yang kedua, selalu rajin thalabul ilmi, supaya tidak terjebak kepada kebodohan. Yang ketiga, yang ketiga itu, tambah syukurnya, tambah qanaahnya. Gitu. Sehingga nggak kejebak. Insya Allah tambah syukurnya, tambah qanaahnya. Supaya nggak kejebak. Jangan sampai semakin tua, semakin kejebak. Tapi tambah syukurnya, tambah qanaahnya. Insya Allah lama-lama membaik. Jadi yang pertama, tipnya tidak lupa taubat. Diperbanyak aja taubatnya. Yang kedua, rajin thalabul ilmi, supaya terhindar dari kebodohan. Yang ketiga adalah tambah syukur, tambah qanaah. Semoga akhirnya dihindarkan oleh Allah dari semua jebakan. Amin ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu cukup, alhamdulillah. Dipersilakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya kali ini. Di chat ada pertanyaan ya Ustadz, saya bacakan. Yang pertama dari Umu Aska. Ustadz, izin bertanya,
apa boleh pada saat kita merasa sedang baik, sedang giat-giat ibadah, kemudian berharap dimatikan Allah pada saat itu? Karena khawatir besok-besok tidak baik lagi ibadahnya, lalai lagi atau maksiat lagi. Oke, Masya Allah. Ya ini ya. Yang pertama adalah larangan Nabi Shallallahu Alaihi untuk minta wafat, itu dilarang oleh Allah SWT. Jadi dalam keadaan apapun tidak boleh minta wafat. Bahkan dalam keadaan sakit sekalipun juga tidak boleh minta wafat. Nah, kecuali dia hanya mengatakan kalau terpaksa harus minta mati, kata Rasulullah, suruh berdoa, Allahumma in kanatil hayatu khairul li wa ahyini. Ya Allah, jika hidup itu baik untukku, maka berikan kami kesembuhan atau kehidupan. Dan jika wafat atau mati itu baik untukku, maka berikan kami kematian yang baik. Itu terakhir. Jadi dipasrahkan kepada Allah SWT. Bukan langsung minta maaf. Apalagi kondisinya alhamdulillah baik, maka atas nama husnul khotimah ya tetap tidak boleh. Nah, dalam kondisi seperti itu yang diminta jangan meninggalnya, istiqomahnya, sama-sama minta. Ya Allah, berikan kami istiqomah dalam kebaikan. Makanya doa itu loh. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau cabut hidayah kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ulang lagi doanya, minta istiqamah ya, dan minta supaya hidayah yang sudah ada ini tidak tercabut. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fadhal. Ya Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wati. Bagaimana kita menyikapi ilmu ini sehingga terhindar dari hibah atau fitnah terhadap si mayit khususnya dan keluarga si mayit? Kadang lisan ini tanpa sadar bicara, oh dia mati su'ul khotimah. Kan kasihan ya kalau keluarganya dengar. Sebenarnya goal dari ilmu ini kemana Ustadz? Bukankah kita seyogianya mendoakan yang terbaik, bersangka baik atas kematian muslim siapapun dalam keadaan apapun kematiannya? Oke. Jadi ilmu ini terutama untuk diri kita semua. Supaya kita mendapatkan husnul khotimah dan supaya kita terhindar dari su'ul khotimah. Jadi bukan untuk pakai ngejas atau nuduh orang. Masih harus kembali ke ilmu awal. Tidak ada satupun yang tahu kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kan orang yang tampak baik kan nggak tahu terakhir yang diomongkan apa tadi, nggak tahu juga. Orang yang tampak buruk nggak tahu terakhir apa yang disebutkan. Gitu. Misalnya orang yang kecelakaan, aduh kasihan, bisa jadi itu yang terbaik. Naudzubillah min dzalik. Tetapi sebagai ilmu yang diajarkan, kita istilahnya meraba-raba. Yang jatuhnya nanti harapan. Oh, insya Allah berharap dia baik. Berharap insya Allah husnul khotimah. Yang kedua, kalau faktanya secara kasat mata, ya meninggal dalam keadaan kufur misalnya. Naudzubillah min dzalik ya. Muslim murtad mati. Naudzubillah, kan kufur jelas. Naudzubillah min dzalik. Apakah kita perlu menggunjing? Kan nggak perlu menggunjing. Ya sudah. Kalau dia kafir kan nggak bisa didoakan ya. Kalau dia su'ul khotimahnya masih tidak sampai kufur kan masih didoakan, masih muslim. Semoga Allah ampuni. Misalnya gitu. Naudzubillah min dzalik. Sehingga jangan sampai ilmu ini menjadi malah terpakai untuk menjelekkan orang. Nggak boleh. Kita pakai untuk jagain diri kita sendiri. Nah, sekaligus jagain orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kejebak di su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ya tadi itu, kan nggak ada yang tahu kapan berakhir hidup seorang. Pas buruk-buruk, mati. Naudzubillah min dzalik. Buruk-buruk nggak sempat taubat, mati. Naudzubillah min dzalik.
Karena menganggap remeh taubat. Ntar yang tua aja deh taubat. Kan kadang gitu. Omongan di lapangan kan kadang, udahlah ntar aja deh kalau udah pensiun aja deh kita rajin. Sekarang malah lagi kayak gini, ntar aja deh. Gitu. Nah itu, akhirnya bener. Terus sampai tua dan belum sempat taubat. Atau akhirnya belum sempat memperbaiki keadaannya, udah terlanjur sakit. Jadi belum selesai semuanya. Utang sholatnya masih banyak. Utang puasanya masih banyak. Puasa kok, nggak puasa kok 30 tahun. Naudzubillah. Terus kapan kodoknya itu? Berarti kan 30 tahun kodok. Belum sempat ini dan itu semuanya. Naudzubillah. Fadal. Makasih Ustadz. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Nurul Hayati. Maaf Ustadz, di luar topik. Apa yang harus kita lakukan apabila kita melihat kesewenang-wenangan di sekitar kita atau kebijakan ulil amri kita yang kurang pas atau kita rasa kurang adil terhadap semua rakyatnya. Sementara kita hanya rakyat atau orang awam biasa. Bolehkah kita cukup diam tapi dalam hati kita tidak sepakat dan tetap beramal soleh, salah satunya tadarus Quran dan berdoa semoga kita mendapat pemimpin yang adil dan amanah? Itu Ustaz. Oke, yang pertama kata Rasulullah ini, kalau kau melihat umurun tungkirunaha, umur yang kalian ingkari, orang yang kau ingkari, maka kata Rasulullah yang paling utama tu ad-duna ma'alaikum wa ta'ullaha malakum. Kau kerjakan yang wajib bagimu dan minta kepada Allah menjadi hakmu. Jadi yang pertama fokus ada kau wajib apa dulu. Jadi sekarang fokus utamanya jaga kewajiban-kewajiban diri. Mulai dari sholat, ngaji, dan seterusnya, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kewajiban. Nah, tentu kalau sudah bicara amar ma'ruf, itu adalah berarti nomor 2 ini, kalau sudah bicara amar ma'ruf, maka perlu ngitung kekuatan dan strategi. Bagusnya apa? Bagusnya pakai diplomasi, bagusnya pakai ini. Ada pilihan-pilihan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi zaman sudah semodern sekarang. Tentu polanya, metodenya tidak sama dengan zaman 1000 tahun sebelumnya. Jadi, apakah wajib amar ma'ruf sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang fardu ain baginya, ada yang fardu kifayah baginya, tergantung masing-masing orang. Jadi, tidak hanya misalnya tadi, kita diam apa, nah itu entar. Nah, kalau amar ma'ruf nahi mungkar nggak mampu, ya berarti minimal hatinya, level amar ma'ruf yang nomor 3. Hatinya nggak ridho, gitu, hatinya ingin ada perubahan kebaikan dan lain sebagainya. Yang terakhir jangan pernah lupa doa. Itu kekuatan terakhir mukmin, gitu. Dan insya Allah dari dua-dua itu Allah akan berikan kebaikan tak terkira. Dulu para panglima perang, kalau perang selalu ingin membawa ulama. Ada ulama di belakangnya. Tradisi sih ini. Ada salah satu panglima besar namanya Muhammad ibn Aslam atau Yazid bin Aslam. Ini panglima besar zaman ketika sedang memasuki wilayah Asia Timur ya, daerah Rusia sana. Ini panglima ini terkenal. Begitu masuk ke negara menang dia. Nah, salah satu perang besar yang ia lalui itu ada namanya seorang tabi'in kabir, tabi'in yang terkenal doanya mustajab, gitu. Jadi benar-benar saat Allah berikan kemenangan bibarokati doa. Nah ini Bapak Ibu semua, di konteks situasi yang tadi 1, 2, 3, 4-nya mohon jangan lupa berdoa, rajin berdoa, semoga Allah berikan kita yang lebih baik. Mungkin berkat doa-doanya banyak orang, Allah kabulkan, akhirnya ada perubahan yang baik, insya Allah. Tapi jangan lupa proses di atasnya. Kerjakan yang wajib kau kerjakan, amar ma'ruf. Kalau tidak bisa amar ma'ruf dengan proses yang luar, maka dengan hati. Terakhir, doa kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Fadal? Ya, ada lagi pertanyaan Ustadz ya? Fadal, Bu? Ya, ada pertanyaan lagi dari Pak Ridwan. Saya bacakan Ustadz ya, sebentar. Ya. Bapak Muhammad Ridwan.
Mohon penjelasan. Di tasawuf sering dikutip pernyataan Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Imla fi Iskalat Ihya. Sikap kita dalam menyikapi su'ul khotimah tidak ditakuti secara berlebihan. Tetapi yang dikhawatirkan adalah di Lauhul Mahfuz. Mohon penjelasannya terhadap kutipan demikian. Iya. Jadi kan ada hadis yang kemarin sudah disebutkan itu. Sebentar mohon pertanyaannya, supaya saya tidak salah paham ya. Ini yang ditakuti itu adalah keputusan Allah di Lauhul Mahfuz ya, gitu ya? Ya, yang ditakuti adalah su'ul sabiqah, bahwa semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya, itu su'ul sabiqah yang itu loh, yang hadis tadi. Kan fayasbiqu alaihil kitab. Allah dahului oleh keputusannya. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Maka mengerjakan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, maka ia masuk. Karena kalau sudah begitu kan orang nggak bisa menghindar. Gitu. Tapi bukan berarti, loh di mana letak keadilan Allah? Hadis tadi itu pesannya adalah engkau yang sudah baik tidak ada jaminan. Gitu. Makanya kalau memahami hadis nggak boleh berdiri sendiri. Loh berarti kalau gitu nggak perlu baik. Loh lawang yang baik kadang ada jaminan, apalagi yang nggak baik. Gitu. Berarti kalau yang nggak baik gimana? Nah, apakah aku putus asa aja? Ya jangan. Kenapa? Ada ayat, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hambaku yang melampaui batasnya pada diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Paham ya? Jadi ada namanya su'ul khotimah, ada su'us sabiqah. Itu ada istilah aja. Yani berujung buruk karena didahului oleh keputusan Allah. Nah, oleh karena itu, supaya kita terhindar dari su'us sabiqah tadi, kita banyak bermohon kepada Allah SWT. Diberikan kita akhiran yang baik. Gitu. Itu yang kalau qada Allah, insya Allah, Allah berkenan merubah. Faktanya kan, aku nggak tahu qadanya Allah. Gitu loh. Makanya mohon kepada Allah diberikan qada yang baik. Makanya ada doa itu. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, ya. Di doa kunut. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Jagalah kami dengan rahmat dari qadamu yang buruk. Makanya mohon. Masih ingat nggak hadis Rasul? Kalau kau doa, kalau kau mimpi buruk, ya mimpi buruk, gitu kan bisa jadi mimpi buruk emang buruk. Tapi itu Allah kasih tahu lewat mimpi. Maka kita suruh apa? Suruh ngeludah ke kiri 3 kali. Terus berdoa, yakni berdoa terhindar dari keburukan mimpi. Salah satu doanya tadi juga boleh. Wa qini syarra ma qadait. Jagalah kami dari keburukan qada. Akhirnya nanti Allah berkenan merubahnya. Boleh nggak? Boleh. Makanya ada la yuratul qada illa bidua wal bir. Qada tidak dirubah kecuali dengan doa dan albir, yakni perbuatan baik. Wallahu a'lam bishawab. Masih Ustadz, di chat sudah habis. Saya boleh tanya Ustadz ya? Oh, padahal Bu, MC-nya. Jadi tadi kan kita harus hati-hati supaya terhindar dari su'ul khotimah. Satu, kesyirikan yang diremehkan. Barangkali Ustadz, saya melihat begini Ustadz, orang kadang sakit ya, sakitnya itu parah katakanlah gitu. Yang di otak si sakit itu kan sembuh ya Ustadz ya. Iya benar. Maunya sembuh lah, pokoknya barangkali segala cara lah katakanlah gitu. Termasuk pergi ke pengobatan alternatif. Nah itu bagaimana ya rambu-rambunya bahwa itu tuh sudah syirik atau bagaimana gitu Ustadz? Karena itu tipis banget gitu, barangkali kita bisa dikasih apa ya kayak guidance gitu dari Ustadz. Jadi gini, bedanya dukun sama ulama yang berdoa itu bedanya. Kalau dukun yang pakai jin atau lebih naik lagi ya sihir ya, itu ritualnya biasanya baku biasanya. Apalagi kalau menggunakan beberapa alat, itu biasanya jin. Kita aja paling simpel. Tapi kalau ulama yang berdoa, kita datang ke ulama itu dia nggak ada ritual bakunya. Dia
gini, ya udah saya doain, kasih air. Dia nggak ada ritual bakunya, itu paling gampang cirinya. Kan kita harus neliti jauh ya, dia berdoa biasa atau sebenarnya istiqdam bil jin, atau dia bahkan sudah kontrak dengan jin seorang penyihir tapi pakaiannya putih-putih. Ya, bisa jadi penyihir tapi pakaiannya putih-putih. Itu paling gampang. Ada ritual bakunya enggak? Kalau ada ritual bakunya berarti enggak. Udah. Tapi kalau seorang yang alim, soleh, didoakan ini biasa-biasa. Bahkan Nabi Musa yang jadi nabi itu, ketika terpepet dia nggak tahu. Ya udah berdoa aja gitu. Innal lamudrakun, kita tertangkap ini kalau kayak gini. Akhirnya Allah kasih jalan keluarnya. Jadi itu paling gampang, Bu, cirinya. Kalau diajak zikir, diajak apa berarti boleh. Tapi kalau misalnya suruh ini pakai air ini, pakai pawang ini, terus pakai nanti suruh nyirami depan rumahnya, terus nanti apa? Nah itu sudah ritual-ritual kayak gini sudah harus hati-hati. Tentu nggak bisa umum kayak gini ya Bu, ya harus per case ya. Makanya istilahnya yang normal aja lah gitu. Kalau harus apa saja, ya tidak harus apa saja. Tetap harus, kalau alternatif tetap aja ya dapat dipahami. Oh ya ini masih ada syar'inya gitu. Kan batas-batasnya ketahuan. Ada proses ritual dukunnya enggak gitu. Ritual minta jinnya enggak gitu. Bisa dipahami ya. Meskipun istiqdam bil jin itu enggak serta-merta jadi syirik enggak ya, karena kalau sihir baru. Istiqdam bil jin itu sudah berbahaya istilahnya. Karena membuat orang bisa percaya karena saking kerennya jin kan. Jin kan bisa ngilang, bisa apa, bisa hebat. Jadi mengganggu kemurnian tauhid gitu. Allah a'lam. Ustadz, yang dimaksud dengan ritual baku tuh apa? Apakah misalkan gini, orang sakitnya macam-macam, obatnya cuma itu doang gitu loh, barangnya sama gitu loh yang dikasih gitu loh, Ustadz. Itu termasuk juga, Ustadz? Oh bukan itu. Biasanya kalau yang pakai jin atau sihir ya, atau jin itu biasanya gini. Waktu proses pengobatan itu kayak ada ngundang sesuatu gitu loh. Ngundang gitu. Terus kemudian engkau nanti disuruh ini gitu. Tapi kalau para ulama yang katakan memang menerima orang yang minta berobat kan, datang kasih air, minta air, doain, kasih, udah gitu doang. Ya. Atau orangnya terus didoain, ya udah. Gitu. Dan doanya juga nggak jauh-jauh dari Fatihah, ayat kursi, nggak jauh-jauh. Cuman karena beliau yang baca, ya akhirnya mustajab gitu. Misalnya kayak gitu. Dan pasti kalau suruh pasti amannya jelas-jelas. Pasti nanti suruh sholat, suruh zikir, itu berarti insya Allah benar. Tapi kalau suruhnya yang enggak ya. Kalau yang sekali ya, karena setiap dukun itu beda-beda ritual kan. Jadi kita harus tes ya, oh ini dukun apa gitu. Tapi yang benar itu ketahuan. Maksudnya kalau yang dia tidak perdukunan, itu ya prosesnya ya doa aja itu paling gampang gitu, doa aja. Jadi kalau misalkan yang nggak masuk akal itu, akal maksudnya gini loh Ustadz, kalau kita ke medis itu kan obat ini untuk ini itu kan Ustadz ya, dan pasti ada secara ada empirik ada bukti lah dalam arti secara ilmiah gitu ya. Kalau yang misalkan datang ke tempat satu tabib lah katakanlah gitu, terus dia obatnya sama, sakitnya macam-macam, segala macam sakit dengan obat yang sama, itu bagaimana Ustaz? Tergantung ritualnya, jangan-jangan dia punya obatnya itu doang. Belum, itu belum menandakan itu. Oh gitu. Tergantung ritual ya, waktu dilihat. Nah. Oh gitu. Ini memang case-nya harus ditanyakan per kasus baru kita sebutkan, Bu. Karena kan saking macam-macamnya alternatif kan. Mungkin ribuan kali alternatif. Iya Ustaz. Makasih Ustaz. Ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz di chat, saya bacakan ya. Dari Ibu Winnie. Bolehkah kita berdoa untuk non-muslim yang zolim saat ini? Tapi kita melihat ada kemampuan dan semangat yang kuat, sehingga berharap dikala menjadi muslim akan seperti Umar radhiyallahu anhu. Oke, boleh mendoakan orang non-muslim, tapi doanya dapat hidayah, boleh, supaya dapat hidayah, boleh. Yang nggak boleh itu kan mendoakan
memintakan ampun kepada Allah untuknya itu nggak boleh. Kalau mintakan hidayah boleh. Gitu. Rasul berulang kali mendoakan hidayah pada kaum, pada beberapa orang. Gitu. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Bu Wati, Pak Ustadz. Apakah mati su'ul khotimah akan abadi di neraka sebagaimana kafir dan munafikun? Jika orang tua mati su'ul khotimah, apakah anak bisa mengangkat derajatnya? Oke. Tergantung su'ul khotimahnya apa. Kalau su'ul khotimahnya itu irtidat, murtad, ya, atau masih dalam keadaan kafir, ya berarti selamanya. Gitu kan? Ya, karena dia berakhir dalam keadaan murtad selamanya. Tapi kalau su'ul khotimah itu sebelum murtad, yakni sebelum kufur, misalnya maksiat tapi tidak sampai kafir, itu berarti berlaku padanya nanti ditimbang amal solehnya. Ya, banyakan mana atau beratan mana? Kalau beratan amal solehnya, ya berarti ya insya Allah masuk surga. Tapi kalau beratan amal buruknya, ya nanti ke neraka baru ke surga. Cuman, kalau ada orang, kan su'ul khotimah yang tahu hanya Allah, ini matinya berujung apa gitu. Cuman kalau disebut dengan su'ul khotimah, ya timbangannya bisa jadi yang paling berat keburukannya. Kalau ada orang kok meninggal dalam keadaan maksiat, naudzubillah, ya ini khawatir memang maksiatnya paling dominan, gitu. Tetap meskipun hukum dasarnya siapapun nanti akan ditimbang amalnya. Kalau dia memang su'ul khotimah kufur, kafir, ya jelas kan, berarti keburukannya kehapus semua. Kebaikannya nggak diterima, kafir kan dia. Apalagi dia murtad dari muslim. Tapi kalau dia su'ul khotimahnya tidak sampai murtad atau tidak sampai kafir, kan berlaku juga pada timbangan amal dan berarti kebaikannya masih ada yang diterima, tinggal diterima. Meskipun kalau namanya su'ul khotimah ya, kalau su'ul khotimah ya otomatis keburukannya itu dominan. Tapi kan secara hakikat yang perkara kan kita nggak tahu orang ini su'ul khotimah atau husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya dohirnya aja yang kita ketahui. Lagi-lagi keputusannya kepada Allah. Nah kalau tampak, ya istilahnya tampak pada orang, katakan orang tua itu su'ul khotimah. Katakan ninggal sholat sampai bertahun-tahun dan belum sempat taubat meninggal. Aduh ya Allah, belum sempat taubat kok meninggal. Kan ngeri kita. Anaknya mendoakan, oh boleh. Nanti Allah ampuni, oh bisa jadi. Berkat doanya yang anak yang soleh, orang tuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Boleh? Boleh. Allahumma firli walidain, Masya Allah. Makanya saya katakan, punya anak itu, yang pertama ditekankan itu jadi orang soleh. Karena itu yang paling dibutuhkan orang tua dari anaknya. Doa anaknya itu, doa wa waladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan. Di saat-saat genting, saat sakaratul maut, anaknya mendampingi. Saya pertanyaan mungkar wa nakir, anaknya mendampingi. Setelah itu, anak yang mendoakan terus, ighfir li walidayna. Ampunilah kedua orang tua kami ya Rabb. Warhamhuma wa'afihima wa'fu anhu. Masya Allah. Semoga dengan doa baiknya anak-anak tadi, Allah berkenan mengampuni dosanya. Sehingga akhirnya diangkat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Di chat nggak ada pertanyaan lagi, raise hand juga kayaknya nggak ada. Sudah jam 7.11, bagaimana Ustaz? Mau diakhiri? Kita akhiri? Ya, silakan Ustaz menutup kajian ini dengan doa Ustaz dan sekalian ditutup Ustaz. Terima kasih. Ulangi lagi, jamaah yang dirahmati Allah ya, kita harus bisa istiqomah. Ya, meskipun ini kajian ritmenya agak padat, jangan sampai kita kehilangan istiqomah, gitu ya. Jangan, udah malas nih, udah keseringan ngaji. Nah, ini yang harus tidak boleh keluar dari hati kita dan lisan kita. Istiqomah sampai kapanpun dan kondisi apapun, dan semoga Allah tambah hari, kita diberikan oleh Allah tambah hari, tambah nikmat untuk thalabul ilmi. Tambah hari, tambah kuat passionnya di dalam thalabul ilmi. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa syakir. Salli wa sallim ala Muhammad fil alamin, innaka hamidun majid.
اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حبب إلينا الإيمان وزد في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. اجعل خير أعمالنا خواتمها. اجعل خير أعمالنا خواتمها. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.